Kita tes sebentar sebelum kita kirim ya. Jadi kita buat konten video ini, kita buat perbandingan. Jadi yang sering saya katakan, yang saya bilang kemarin, bahwa alat ukur yang di pasaran yang dengan merek-merek tertentu yang harganya mungkin ya murah lah bagi rakyat, tapi banyak yang berpatokan kilometer, tang ampere, yang harga-harga seperti ini beranggapan sebuah pengukuran yang akurat. Itu salah ya. Emang harus dikalibrasi ulang yang punya patokan alat ukur yang presisi tinggi ya. Jadi saya cukup memakai yang fluk yang standar yang saya pakai. Ada 3 ya, saya punya 3 yang fluk tipe 373 atau 363 kemarin ya yang saya simpan itu, dan fluk ini dan juga Keiretsu. Jadi aku perbandingannya adalah 2 tang ampere. Sebenarnya banyak perbandingan kalibrasi yang tang ampere yang ternama itu, yang keakuratnya sangat presisi tinggi. Ini masih segel. Jadi banyak sekali sekarang yang memakai alat ukur, terutama kilometer, tang ampere itu dianggap sebagai keakuratannya yang presisi, padahal itu salah ya. Jadi yang biasa saya pakai ini saya bongkar, jadi saya kembalikan ke settingan awal pabrikan atau seperti awal beli. Jadi di sini ada titik-titik yang saya ganti untuk mengikuti presisi atau kalibrasi fluk atau Keiretsu yang saya punya. Jadi 2 fluk dan 1 Keiretsu itu hampir 99% sama. Jadi ini banyak yang saya rombak kemarin karena aku berpatokan sama Keiretsu sebelum saya pakai. Jadi kalau beli baru sama yang saat ini saya kembalikan itu sama, hitungannya sama, maupun yang ini sama, ataupun yang harga 50, 30, harga 100, 150, 200 itu hampir sama hasilnya seperti tang ampere 2 ini. Apalagi yang model digital yang bisa mengukur daya wattnya sekaligus, itu juga meragukan karena keakuratnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini buat perbandingan bahwa alat ukur itu sebenarnya juga keakuratnya harus dijaga. Jadi alat ukur yang seperti ini banyak sekali menganggap sebuah keakuratannya sudah presisi. Ya sebenarnya lucu sih. Contoh trafo 5 ampere kapasitasnya dan diukur dengan alat ukur yang salah satunya seperti ini, bisa mengeluarkan dari 5 ampere bisa sampai 8 ampere, bahkan 10 ampere. Itu kan lucu. Yang trafo 10 ampere jadi 15 ampere, jadi hampir mendekati 20 ampere. Itu kan ya, alat ukur gendeng namanya itu. Jadi sebuah daya power itu tidak harus semua alat ukur bisa dikatakan presisi tinggi atau keakuratan, tidak bisa. Banyak faktor penyebabnya, banyak faktor dengan merek tertentu ya. Jadi jangan beranggapan alat ukur yang harga murah yang biasa-biasa yang dipakai orang-orang yang buat konten itu kurang presisi sebenarnya itu. Jadi trafo 5 ampere bisa mengeluarkan 8 ampere sampai 10 ampere ya. Sisanya nyolongnya dari mana itu ya, secara logika udah nggak masuk. Karena kapasitas trafo dan outnya dari power itu tidak korupsi, tapi alat ukurnya yang korupsi. Jadi berpikirlah yang cerdas, yang pinter ya. Jadi powernya saya kirim malam ini pakai
TTC TTA ya, kelihatan kayak ini. Nah ini pakai TTA 1943 dan TTC 5200. Jadi ini pakai seri TTA dan TTC 1943 dan 5200 nya. Jadi kita buat data yang real benar ya. Jadi sebenarnya power yang di load daya oleh rekan-rekan kita atau yang lain itu sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan jika waktu dipakai powernya terasa lembek atau kurang tenaga, itu ya benar. Jadi ada dua faktor yang saya simpulkan ya, dua faktor. Yang pertama itu masalah listrik, mungkin drop tidak diperhatikan ya, dropnya listrik itu tidak diperhatikan. Jadi dropnya listrik itu sangat mempengaruhi daya trafo sendiri karena outnya pasti akan turun. Yang kedua yang paling tidak disadari adalah alat ukur. Alat ukur itu sangat penting, bahkan tidak sadari karena rata-rata mereka pakai alat ukur yang dibilang seperti ini, yang harga murah, pakai yang analog, yang pakai yang digital yang bisa menunjukkan langsung wattnya atau alat ukur lainnya yang sejenisnya. Itu sebenarnya itu faktor kedua yang saya anggap itu sangat penting. Jadi pakai alat ukur yang kurang presisi, dia menunjukkan sampai 2000 watt 1500 watt, saat dipakai langsung powernya terasa lembek. Itu benar, yaitu disebabkan karena alat ukur korupsinya terlalu banyak. Jadi bukan daya powernya yang korupsi, tapi sekarang kalau yang korupsi itu alat ukurnya yang korupsi. Jadi bukan daya power yang korupsi, tapi alat ukurnya yang korupsi ya. Jadi bisa dimengerti soal perbedaannya. Yang korupsi bukan powernya, outnya, tapi alat ukurnya yang korupsi. Jadi dari trafo 5 ampere bisa mengeluarkan 10 ampere, itu kan sudah nggak masuk logika ya. Padahal pakai PLN listrik. Kita coba. Jadi yang alat ukur yang sering saya pakai ini kalibrasinya sudah saya kembalikan, saya bongkar. Jadi seperti bawaan aslinya atau seperti baru. Jadi alat ukur ini kalibrasinya sama seperti baru karena sudah saya rubah kembali ke asalnya. Jadi ini buat perbandingan. Jadi bisa diperhatikan dari yang sini sampai yang ketiga ini. Coba perhatikan. Ini adalah titik klipnya. Di sini menunjukkan 28 ampere, yang di sana 25 ampere, yang di sana 22 ampere di 100 AC. Ya, ini kan sudah ketahuan yang di sini tuh. Yang di sini sangat tinggi, di sana terukur sangat rendah karena keakuratnya sangat presisi. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kalau alat ukur ini yang langsung beli dari baru terus dipakai ya benar, trafo 5 ampere jadi 10 ampere. Ataupun yang digital yang harga 100.000 80.000 itu ya lebih parah lagi menurut saya. Jadi kesimpulan saya itu masalah lembek saat loyo saat dipakai powernya karena perbedaan waktu di load dayanya sampai 1500 bahkan 2000 watt, saat dipakai kok terasa lembek. Ya dua faktor tadi yang saya simpulkan. Masalah listrik drop. Yang kedua yang paling penting adalah saat mengukurnya itu alat ukurnya bukan presisi tapi korupsi alat ukurnya. Jadi yang korupsi bukan daya powernya ya, bukan daya trafonya, karena daya trafo itu punya kapasitas masing-masing. Sehingga out power itu juga menghasilkan dari daya trafo. Jadi daya trafo 5000 watt ya tidak secara murni diserap power menghasilkan 5000 watt, tidak, pasti di bawahnya. Tapi alat ukurnya yang korupsi. Jadi yang korupsi bukan daya power, tapi yang korupsi itu alat ukurnya.
situ ya perbedaannya. Jadi bisa dipahami lah yang belum paham, yang menilai sebuah daya power yang di konten-konten itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. 5 ampere diukur bisa nyampe 8 ampere bahkan 10 ampere. Itu gendeng itu alat ukurnya, korupsi. Jadi alat ukurku Vlug 2 dan 2 biji sama Koritsu itu sama hasilnya 3. Jadi buat patokan kalibrasi. Jadi nanti ini juga saya kembalikan ke kalibrasi. Jadi korupsinya sudah banyak. Ini kebaca 28, ini 25, itu 22. Jadi kelipatannya udah 33. Jadi sini ke sini sudah ketahuan 22 ketemu 28. Ya hampir 6 ampere. Itu kan sangat boros sekali korupsinya. Banyak sekali. Kalau ukur ini ini korupsinya sekitar 3 ampere dalam ukur ini. Jadi begitu juga dengan merek lain. Jadi merek lain juga sangat pengaruh, bisa lebih tinggi bisa lebih rendah. Kita coba sekali lagi. (26) di sana 24, di sana 22. Jadi perbedaannya sudah jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi udah ketahuan soal daya outnya. Jadi dari sini sudah paham ya. Dan juga yang membahas masalah elko ini tidak terbalik ya, sampai ada yang inbox di WhatsAppku, inbox di toko. Jadi elko yang saya posting kemarin ini bukan salah ya, salah nancepin, tapi emang dasarnya emang PCB-nya ya emang didesain seperti itu. Karena kan ini outnya lewat samping semua, bukan yang umumnya kan lewat belakang. Ini di samping kanan dan kiri itu lewat samping semua. Jadi jalurnya itu ya bisa kita rubah, mau kita bolak-balik juga bisa. Jadi jangan berpatokan sebuah elko itu tatakannya harus setara semua ya, kiri-kiri semua, kanan semua, tidak. Karena desain yang kita buat juga bisa kita bolak-balik. Jadi emang itu posisinya ya seperti itu. Yang dua ini sama ini posisinya ngadepan sama, ini negatif, sini plus. Jadi jangan beranggapan itu terbalik. Emang kita desain seperti itu. Jangan dibandingkan dengan PSU yang dijual umum-umum itu, yang outnya soketnya di belakang, ini soketnya di samping. Jadi kita membuat jalur ya, saya rasa ini sudah pada mengerti lah soal ini perbandingan alat ukur ini. Untuk mengetahui sebuah alat ukur ya, perbandingannya. Jadi alat ukur yang beredar di lapangan itu jangan ditelan mentah-mentah, karena terutama adalah klaim ampere, tang ampere ya, klaim meter atau tang ampere itu banyak korupsinya, yang harga-harga yang atau merek yang bisa dianggap murah itu ya, murahan tuh. Itu sangat berbeda sekali dengan alat ukur yang punya brand ya, yang punya presisi tinggi, itu berbeda. Jadi yang awam, yang belum paham itu ya setidaknya bisa mengetahui lah, bisa paham, bisa dimengerti lah ini, bahwa yang korupsi itu bukan powernya, bukan trafonya, bukan PSU nya, tapi alat ukurnya yang korupsi. Ini saya tampilkan sekali lagi. Klipnya sudah menyala, artinya sudah puncak. 100 AC Vlug mengeluarkan 22,3, yang tengah 25, yang di sini mengeluarkan 26,3. Ini kan perbedaannya jauh sekali ini. Ini kalau kita hitung 100 kali 26 dan 22 itu selisih daya wattnya itu sangat tinggi. Begitu juga kalau kita berubah trafo ya.
Ini kan pakai kecil nih, sekitar 4,5 kVA di 130-an AC. Itu kalau sampai 150 AC ya terbacanya kelipatannya lebih tinggi. Contoh di sini 30 ampere, di sini hanya terbaca bisa 27 atau 26, di sini hanya terbaca 24 atau 25. Jadi begitu terus kelipatannya. Selisihnya flow ke sini sekitar 3, sini ke sini sekitar 3 ampere selisihnya. Ya. 13, 11, 18, 17, 15, 27,2, 25,8, 23. Klipnya parah itu. Ya. Jadi yang awam yang belum paham masalah pengukuran daya, saya rasa udah bisa buat gambaran sebuah alat ukur. Tidak semua alat ukur bisa presisi tinggi, harus dinilai dari ya salah satu bisa dimengerti lah, nggak usah diperjelas seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga yang belum paham semakin pintar. Jangan tertipu masalah iklan ya. Iklan ditulis sampai 2000 watt tapi tidak pernah mengukur dayanya sendiri. Kan gendeng orang seperti itu.